Kali ini yang biasanya kalian ngeliat kakak di live kelas IPS, sekarang kakak ada di sini sama kalian buat bikin apa yo? Ada yang tahu nggak? Kita mau praktikum membuat gunung api. Nah, kayak gini lah kurang lebih ya. Jadi nanti kita bakalan menyembur-nyemburkan gunung api. Gimana sekolahnya? Udah pada penasaran? Pengen tahu kelanjutannya? Kakak harap kalian di sini pada heboh ya, pada aktif. Kalau boleh sih open mic karena kakak ini kameranya di sini nih, sedangkan laptopnya di sini. Jadi kalian kalau misalnya di kolom chat nanti kakak jadi gini-gini. Mending kalian open mic aja biar kakak langsung jawab. Oke? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semuanya? Mana suaranya nih? Udah siap ya? Oke. Kita mulai dari cara membuatnya nih. Pertama, persiapkan alat dan bahan. Di sini ada alat-alatnya nih. Kakak punya botol bekas, yang mana ini alat-alatnya tuh bisa kalian temukan di rumah ya. Ada botol bekas, kemudian di sini ada piring, atau juga nampan boleh deh ya. Pokoknya untuk alasi gunungnya nanti, biar nggak berceceran kalau pas meletus. Kemudian kakak punya gelas juga dan sendoknya nanti buat mengaduk-ngaduk. Aduk apa tuh? Nanti kita lihat ya. Ini untuk alatnya ada 4. Kemudian untuk bahan-bahannya di sini kakak punya adonan. Nah, ada yang tahu nggak ini adonan dari apa? Ada yang tahu? Tuh, gambarnya kayak gini. Betul, ini adonan campuran dari tepung tapioka dan juga tepung terigu. Yang mana nanti bentuknya tuh kayak plastisin gitu loh. Kita bisa bentuk semau kita. Oke, jadi gampang banget bikinnya. Dari tepung terigu dan dicampur dengan tepung tapioka, kemudian ditambah air panas. Tapi kalau kalian mau bikin, harus minta tolong orang tua ya, atau orang yang lebih dewasa. Karena nanti ini memerlukan air panas yang mendidih. Oke, jadi minta tolong kalau mau bikin. Kemudian di sini kakak punya asam cuka. Kakak juga punya ini sabun pencuci piring ya. Jangan disebut mereknya, oke? Yang mana ini pasti ada dong di rumah kalian. Kemudian ini ada baking soda ya. Terus juga ada pewarna makanan warna merah. Biar nanti si magma yang keluarnya itu warna merah gitu ya. Udah siap? Mau difoto dulu di SS? Tenang-tenang. Nanti kakak bakalan share kok PPT-nya ke kalian. Pokoknya ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat gunung api. Langkah selanjutnya, ayo kita buat gunung. Persiapkan adonan tepung tadi. Ini kita sisihkan dulu ya, skolamet ya. Kita sisihkan, kita buat di sini. Siapin dulu. Terus kita letakkan si apa namanya ini botol sebagai pipa nanti keluar dari sini si magmanya gitu ya. Yuk kita buat aja langsung. Kalau udah nyiapin banyak banget ini tepungnya, adonan tepungnya, biar bisa kita buat gunung. Dulu kali ya. Oke. Boleh nih sambil dilihat. Aduh. Tinggi. Kita menyesuaikan dengan adanya tepung ini. Kalau kalian pengen tinggi gunungnya, berarti botolnya harus tinggi. Dan begitupun adonannya harus banyak. Biar bisa membuat gunung yang tinggi. Ya, kalau ya. Jadi tergantung si adonan sama si botolnya kalau mau bikin gunung. Ini bentuk belum sih? Coba dong kalian komennya tapi sambil open mic ya biar kakak bisa dengar. Pokoknya kita tutup si botolnya tadi itu sampai nggak kelihatan. Udah pernah nyobain ini belum? Udah praktik ini belum di sekolah? Belum. Belum ya? Baru pertama kali berarti. Nanti ini bisa banget ya dicoba di rumah karena bahan-bahannya sangat mudah ditemukan. Nah kan, udah mulai kelihatan kayak gini lah ya. Dikit-dikit. Guys.
Ini gunungnya masih ini ya. Tahu nggak ini gunungnya jenis apa? Gunung Krakatau. Jadi gunung itu bentuknya ada macam-macam sekolahnya ya. Ada yang perisai, ada yang kerucut atau strato, ada juga yang maar. Nah kan baru tahu kan? Nah kalau ini namanya bentuk gunung kerucut. Karena bentuknya kayak kerucut gini. Tapi kalau yang perisai itu dia landai gitu loh gunungnya guys. Jadi kayak gini lah kurang lebih. Kalau tadi begini, yang landai itu begini. Itu namanya perisai. Tapi kalau gunung bentuknya itu maar, biasanya di puncak gunungnya itu ada kawahnya. Jadi kalau yang tadi begini, kalau ini segini dan ini ada lubangnya gitu. Nah itu bentuk-bentuk gunung api. Sedangkan yang ada di Indonesia itu kebanyakan gunung tipe strato atau kerucut kayak gini. Makanya kakak sekarang bikin gunungnya pun bentuk strato atau kerucut. Lumayan rada lama ya. Pokoknya ini tuh seninya di sini ya sekolahnya ya. Selebihnya nanti sains, karena sains seru kan judulnya. Tapi di bagian sininya adalah seni. Gimana caranya membuat atau membentuk gunung yang sempurna gitu sekolah. Ngomongin soal gunung nih, apa sih yang kalian tahu tentang gunung guys? Ada yang pernah main ke puncak gunung? Kayak lagu. Ada? Ada nggak? Di rumahnya ada yang sambil ngikutin kakak nggak? Langsung tiba-tiba ke dapur gitu, ngambilin alat-alat kayak gini? Atau pada nonton aja semuanya di sini? Nonton aja sih Kak. Nonton ya? Nonton. Mungkin nanti kali ya, abis ini baru dipraktekin. Udah belum gunungnya menurut kalian? Atau butuh tambahan lagi? Sudah Kak, sudah bagus. Udah lah ya, udah kelihatan ya. Kita anggap aja kayak lagi ngobrol gitu, karena kan yang ngebedain kelas online sama kelas offline itu kan di interaksinya ya. Kalau misalnya offline itu lebih bisa ngobrol kemana-kemari gitu grupnya. Tapi kalau online kan kita terhalang jarak. Nah makanya dari itu kakak pengen kelas online ini rasanya kayak kelas offline. Kalian ngobrol aja apapun itu, anggap aja kita tuh lagi di ruangan yang sama. Nggak usah takut-takut, oke? Udah cukup, berarti ini kita sisanya ya. Sisain aja simpen. Bisa digoreng nih guys, jadi cireng. Oke, habis itu apa selanjutnya? Apa? Outside jadi roti. Sunlight Jadi dulu ya. tepung roti. Kayak roti Holland. Roti, tapi kalau roti itu nggak pakai tapioka guys. Jadi ini karena pakai tapioka bisa dibikin jadi cireng. Nah, masukkan baking soda. Ini kebetulan udah dibuka dari bungkusnya, jadi nggak mirip kayak di PPT. Kita masukin aja pelan-pelan tapi ya. Ini meskipun buat makanan, kan baking soda itu untuk pengembang kue ya biasanya ya. Nah, tapi kita harus hati-hati karena ini juga bahan kimia. Semuanya juga bahan kimia sih sebenarnya. Nah, masukin ke sini ya. Masukinnya tuh maksudnya ke dalam sini. Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak baking soda yang dimasukkan, semakin meletusnya tuh makin banyak juga. Jadi kakak mau masukin sebanyak-banyaknya. Wait. Lumayan lah banyak ya. Kita simpan, udah dimasukin nih. Kita harus pastikan ini baking sodanya masuk beneran. Next. Ayo kita membuat magma cair. Caranya, ini ada gelas. Masukkan cuka. Oke. Kayaknya ini yang biasa ada di warung-warung itu loh. Jadi nggak susah nyari. Kan. Kemudian kasih ini. Jangan dilihat. Oke, kita masukkan juga.
Kayak ini kalau bikin begini ada takarannya apa langsung tuang aja? Langsung tuang aja sih. Cuman ya tadi kalau misalnya baking soda ini makin banyak, makin keluarnya juga banyak. Gitu. Begitupun yang ininya, gitu ya. Kita aduk-aduk dulu. Ini diaduk-aduk nih. Kelihatan nggak sih kelihatannya? Kita aduk. Baunya menyengat banget guys. Ternyata suka begini. Kakak jarang pakai cuka soal. Mending pakai ini. Itu jeruk nipis. Terus kita campurkan pewarna merah. Ini tujuannya biar jadi warna merah gitu aja. Cukupnya ya, pokoknya sampai jadi berwarna merah aja. Kakak kasih lihat dulu. Tuh. Kelihatan nggak sih? Susah ya, takut tumpah. Nah ini nih. Kan merah ya. Yalah guys, semoga berhasil. Oke. Kakak jadi deg-degan ya. Kita masukkan. Udah diaduk tadi. Kita masukkan. Apa yang akan terjadi? Ini udah sih, udah bereaksi sih dalam. Kayaknya nggak nyampe ke atas ya. Ya, bentar guys. Atau belum? Ini harusnya kayak digambar sih, persis. Bentar. Kita harus aduk kali. Apa takut ya? Aduk-aduk dulu. Nah, muncul akhirnya. Harus diaduk ternyata benar. Jadi pink sih warnanya. Nah, ini dia. Nggak nyampe itu Kak. Iya, ketinggian gunungnya ya. Zoom aja deh. Kayak bakso kerucut. Anggaplah ini berarti gunungnya itu efusif namanya ya, Skolamet ya. Yang namanya gunung itu meletus atau erupsi gunung api itu dibagi jadi dua. Ada efusif, ada eksplosif. Kalau efusif itu kayak gini nih, pelan-pelan banget keluarnya gitu ya. Juga kita sering nyebutnya batuk-batuk, gunung yang batuk gitu ya. Sedangkan kalau eksplosif itu gunungnya tuh meletusnya kayak duar yang bikin jadi bencana. Bersin ya Kak? Bersin. Oh bersin gitu ya, bus gitu ya. Ya bisa jadilah ya. Oke, ini udah mulai keluar tuh si letusannya, si magmanya, tapi kok lucu ya warnanya pink. Harusnya warna merah guys. Ini tapi karena tadi perpaduan warna putih dari baking soda sampai warna merah, jadinya warna pink. Oke. Ini nggak kakak tumpahin ya, berarti ini si apa sih namanya si magma buatan kitanya itu keluar sendiri tuh. Berhasil berarti ya. Meskipun yang kita buat akhirnya letusan gunung efusif. Tapi efusif itu juga kan sama-sama letusan gunung. Oke. Kurang banyak kali ya. Coba kita tambahin lagi. Kayaknya ini berarti nanti kalau kalian mau coba baking powdernya atau baking sodanya sama si apa namanya sabun pencuci piring, terus juga cukanya itu harus banyak ya, biar keluarnya banyak, nggak jadi letusan gunung efus kayak gini. Oke. Seperti itu. Atau ini bisa jadi juga karena ketinggian. Oke, gitu ya Skolamet ya cara membuatnya. Nanti step by stepnya ada di PPT kan, bakalan kakak share ke kalian. Kakak cuci lap tangan dulu ya, sambil kakak lap tangan kalian boleh lihat nih, apakah gunungnya meletusnya banyak. Wait. Oke, kakak kembali.
sambil ini suruh meletus aja kali ya. Tungguin sampai dia meletus terus-terusan ya. Kelihatan nggak sih sama kalian guys? Ini kayaknya ketinggian ya, bentar-bentar. Gimana ya? Wah, susah lagi. Nah, ini ya. Tapi kakak ya kalau nggak kelihatan. Oke, kalau gini cukup ya. Gunungnya jadi pemeran utama di kelas kali ini. Nah, di sensor kali ini kita nggak cuma mau praktekin gimana caranya membuat gunung api meletus. Ya. Marsha mana Marsha? Miski mana? Bentar ya, kakak izin mute dulu ya. Nah, tadi kita udah ngeliat gimana ceritanya atau gimana prosesnya gunung api itu meletus. Nah, tadi kan ada letusan efusif ataupun eksplosif. Yang ini efusif, jadi kayak kita bisa berjaga-jaganya lebih lama gitu loh guys. Karena kan si meletusnya tuh pelan-pelan banget. Tapi kalau gunung meletusnya itu yang eksplosif, yang duar itu kan membuat kita shock, membuat kita nggak siap gitu kan menghadapi terjadinya gunung meletus. Oke, kita simpan dulu. Sekarang kita bahas tentang gunung apinya. Dan kakak dari tadi ngeliatin kamera. Kakaknya jadi nggak kelihatan. Nah, ini kali ya. Oh, kakak punya ide. Udah. Nah, sip. Kita lanjut. Mengapa gunung bisa meletus? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa gunung meletus? Tenaganya itu dari mana sih? Coba open mic atau tulis di kolom chat. Kakak bisa buka kolom chat nih sekarang. Karena lebihnya itu kan ke muatan gunung tersebut. Lebih kayak gimana tuh? Kayak terlalu berat bebannya gitu misal. Oke. Sip, itu tadi dari siapa? Dari Raihan. Yang begitu sulit. Oke, yang lain ada yang mau nambahin? Kenapa sih gunung itu bisa meletus? Karena endapan magma, Kak. Sama Kak, saya pemikirannya sama. Apa? Endapan magma jadi didorong sama gas yang itu yang bertekanan tinggi. Wow. Siapa itu tadi? Kakak nggak mau ngeliat ke sini sama sini. Oke, sip. Ada Najib juga sama Kak pemikirannya. Terus ada satu lagi dari Kaiyasah Turot. Wih, kakak baru denger nih namanya. Baru ya, halo. Salam kenal. Dorongan dari inti bumi. Oke, sip. Secara keseluruhan kakak bisa simpulkan jawaban-jawaban kalian itu nggak salah, tapi nggak 100% benar. Maksudnya kayak kurang lengkap gitu ya. Nggak salah sih, tapi kurang lengkap. Nah, penjelasan yang lebih lengkapnya adalah karena gunung tersebut mempunyai magma. Karena dari lempeng Indo-Australia, wah itu panjang lagi ceritanya, tapi ada sih hubungannya. Cuman itu nanti kesana-sana lagi. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Kita buka di gunung tuh ada apa sih di baliknya tuh? Nah, seperti ini guys, kalau di balik gunung. Ada yang namanya magma chamber atau dapur magma, berarti ada di sini ya. Ada di gini aja kali ya. Jadi kakaknya kelihatan, ininya kelihatan. Enggak ada. Nah, jadi di sini ya, magma chamber itu ada di bagian dasar gunungnya. Kemudian di situ juga ada gang-gang ya. Ini nih. Ini kandel, terus juga ada secondary valve, ya kan? Nah, ini yang tadi kita masukkan pertama kali yaitu si botol itu tadi kakak lagi buat ini nih, gang yang utama ini. Kelihatan nggak? Kan kalian sambil lihat PPT kan? Nah, jadi tadi itu botol itu berfungsi sebagai gang yang ini. Dan ini magmanya. Oke. Terus kalau misalnya gunung meletus itu karena adanya tekanan dari dasar sini nih. Dari dasar gunung.
Nah, makanya dari itu, letusan gunung itu tergantung nih, kayak eksplosif atau efusifnya itu ditentukan oleh tekanan yang terjadi di dalam gunung, kemudian juga kekentalan si magmanya. Kalau misalnya kalau magmanya itu cair, biasanya akan lebih muncrat gitu ya, lebih bur. Tapi kalau makin kental itu biasanya lebih pelan-pelan, set gitu kan. Nah, makanya dari itu, kalau misalnya yang magmanya kental, itu nanti akan membentuk gunung bentuknya perisai. Dia yang lebar itu loh, karena saking pelan-pelan, pelan-pelan. Nah itu tuh sebenarnya letusan-letusan gunung tadi itu yang akhirnya membentuk si gunung itu menjadi begini, plato atau kerucut, atau perisai, atau bahkan ada kawahnya. Kalau kawahnya berarti dikarenakan letusan gunungnya eksplosif yang duar gitu kan. Nah, seperti itu guys. Ngomong-ngomong dari tadi kan kakak ngomongin magma ya. Magma itu apa sih? Apa sih? Ada yang tahu nggak magma apa coba? Kayaknya di sini belum pada tahu deh magma itu apa sebenarnya. Magma adalah cairan lahar yang panas ya, Kak. Oke, magma adalah cairan lahar yang panas. Itu sebenarnya ada beberapa konsep. Magma satu konsep, lahar itu beda lagi, panas beda lagi. Tapi merujuk pada hal yang sama sih, cuman belum. Oke, ada lagi. Magma itu apa? Kenapa kakak di situ tulisnya magma atau lava? Karena magma itu jika ada di dalam gunung. Tapi kalau dia udah keluar, kayak si ini nih yang warna pink, jadi disebut lava. Oke, sama-sama wujudnya tuh yang si orangnya tuh ibaratnya itu. Tapi kalau di dalam gunung dia masih disebut magma, tapi kalau udah keluar disebut lava. Nah, for your information, kalian yang lagi nggak perhatiin, tolong perhatikan dengan baik, dengan seksama, karena kakak mau memberikan visualisasi dari apa itu magma, biar kalian sampai ngerti ya. Magma itu adalah batu. Oke? Jadi kalau kalian ngelihat batu di sekitar rumah kalian, di pekarangan, itu awalnya dari magma. Nah, kok jadi jadi bahasa Sunda ya. Nah, si magma itu adalah batu yang dipanaskan. Batu panaskan kan lama-lama jadi meleleh. Nah, itulah yang disebut magma. Kebayang nggak tuh sepanas apa sih magma itu? Dan sepanas apa yang ada di dapur magma sampai bisa melelehkan batu yang keras kolam itu? Ya enggak? Sekarang udah ngerti kan magma itu apa? Magma adalah batu dalam bentuk cair. Kenapa batu bisa cair? Karena dia dipanaskannya di dalam bumi, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika gunung meletus, dia mengeluarkan si magma tadi, tapi dalam bentuk cair gitu kan. Cuman pas udah nyampe ke permukaan bumi, kan suhunya dingin. Jauh lebih dingin daripada suhu yang ada di dalam perut bumi atau ada di dalam di balik gunung. Ya kan? Di balik gunung itu panas, sedangkan di permukaan bumi dingin. Makanya dari itu, setelah terjadinya gunung meletus, bakalan ditemukan batu-batu di sekitar gunung. Jadi itu adalah magma yang mengalami pembekuan. Makanya disebut batuan beku. Wah, udah belajar ini belum sih kalian? Batuan beku, batuan sedimen, belum ya? Belum ya, Kak. Belum, ya udah nggak apa-apa, itu buat pengetahuan kalian aja, biar nanti kalau ditanya terus menjawab nggak kemana-mana jawabannya, tapi ini konsepnya, ini artinya, ini istilahnya, ini artinya. Oke, jadi magma adalah, sekali lagi, magma adalah apa guys? Magma adalah batuan yang panas. Batuan panas yang meleleh. ya batuan dalam bentuk cair karena dipanaskan. Betul, good job. Bagus nih, kalau kalian sekarang yang udah ikut kelas kakak ada 43 orang, udah nggak salah lagi mendefinisikan magma. Sekarang lanjut, kalau misalnya gunung meletus, material yang dihasilkan itu apa aja sih?
Nah, bedanya ada 3 yang dihasilkan secara kasat mata, yang orang kebanyakan tuh pada tahu gitu ya. Pertama ada lava. Lava itu tadi nih yang keluar, magma yang udah mencapai permukaan bumi disebut lava gitu ya sekolahnya. Kemudian yang kedua ada wedus gembel atau piroklastik, atau itu awan ya, awan panas. Meskipun dia bentuknya kayak awan, berarti kan gas ya. Padahal itu kalau diamati lebih dekat, itu adalah batuan kerikil sekolahmet ya. Makanya kalau nanti kalian nyebut awan panas yang hasil dari letusan gunung api itu merupakan benda gas ya, salah. Karena sebenarnya itu adalah benda padat, tapi kecil. Kenapa bisa padat? Karena kan tadi yang keluar itu si batu dalam bentuk cair gitu. Oke. Segas-gasnya ini atau seawan-awannya wedus gembel ini batuan ya sekolahnya, jadi benda padat dan namanya itu piroklastik. Oke. Selanjutnya ada lahar. Nah, tadi yang bilang lahar itu adalah magma yang lava yang udah cair kecampur sama air. Biasanya lahar ini tuh warnanya hitam. Ya, biasanya hitam, membuat si aliran sungai itu jadi keruh, jadi coklat, jadi abu-abu. Nah, itu adalah lahar sekolah ya. Jadi tadi ada lava pertama yang langsung dari magmanya yang keluar, kemudian ada wedus gembel yang di sini ada asap-asapnya, tapi dia sekalipun asap adalah benda padat. Terakhir ada lahar yang merupakan benda cair yang biasanya tercampur sama air. Jadi kayak pas gunung meletus terus hujan, nah itulah nanti bakalan ada lahar. Terus juga sampai ada istilah banjir lahar gitu ya, karena memang si laharnya itu kecampur sama air hujan, jadi banjir gitu. Nah, 3 hal ini yang harus kalian hindari kalau misalnya nauzubillah sih ya, nauzubillah jangan sampai kejadian atau jangan kalian deh, yang harus dihindari oleh manusia agar tidak terkena dampak dari gunung meletus tersebut. Jadi kalau ditanya apa yang bahaya dari gempa bumi, jika terkena runtuhan, itu nanti jadi korban. Tapi apa yang bahaya dari gunung meletus adalah itu tadi, ada lavanya, ada laharnya, dan juga ada asapnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau udah cukup ngerti? Ya, 3, 2, 1. Oke. Sekarang di sini ada tingkatan status gunung api. Udah pada tahu dong, harusnya ya. Ada mulai dari tingkatan normal, waspada, siaga, sampai awas. Ada yang baru dengar? Atau udah pada tahu sebelumnya? Ini di kolom chat rame banget ternyata ya. Gimana guys? Udah pernah diajarin, Kak. Udah pernah diajarin. Nah, sekarang kita Udah pernah lihat Kak di berita. Oke, di sini kita bahas bareng-bareng ya. Bentar. Oh, ini nih ada lagi. Kak, kalau mau bikin gunung api pakai Coca-Cola dan Mentos, ya, itu juga bisa ya. Itu sama aja kayak kita bikin minuman, apa sih? Minuman untuk sariawan, tapi bentuknya permen. Masukin ke air kan langsung bush. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Cuman tadi kakak mau bikin pakai ini, cuman ini malah jadi letusan efusif ya. Oke, prakteknya boleh nanti, boleh. Ini banyak banget ya, belum kakak bahas ternyata. Oke, nanti mungkin kalian bisa coba ya yang di rumah. Kalau mau pakai baking soda harus banyak, terus kalau mau pakai Coca-Cola harus banyak. Kok jadi bahas ini ya? Wait. Ini apa lagi nih di kolom chat nih, yang bahas apa? Oke, vitamin C, oke. Bukan obsidian lah. Batu yang bakar. Oke, sip ya. Makasih nih di kolom chat rame banget. Maaf baru kakak baca, soalnya kakak nggak lihat ke laptop ya. Makasih juga tuh udah ada yang ngingetin. Nah, di sini kita akan bahas tentang tingkatan status gunung api. Kenapa sih harus ada tingkatan seperti ini? Karena biar kita tuh bisa siap-siap dulu gitu ya. Bisa apa tuh namanya, bisa kemana dulu gitu, menyelamatkan diri, mengevakuasi diri, karena sejatinya yang akan terdampak dari si bahaya letusan gunung api ini
selain wilayah di sekitar puncak gunung ya, yang pasti itu udah berburan gitu kan, debu-debu segala macam, tapi juga di bagian kaki gunungnya. Kenapa? Karena tadi ada lahar. Lahar itu nanti dia akan bercampur dengan aliran sungai. Nah, kan sungai itu pasti mengalir dari hulu ke hilir kan. Nah, nanti yang di wilayah hilir nih, kalau kena sama si air lahar tadi itu akan berbahaya. Makanya, kenapa? Kalau mau gunung api itu harus ada statusnya, biar kita bisa siap-siap dulu, karena itu wilayahnya bisa seluas ini cakupannya, gitu sekolahnya ya. Kita mulai dari yang pertama nih. Nah, normal, yaitu tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Kemudian levelnya tuh masih biasa aja lah, nggak ada apa-apa. Terus juga gunung api masih aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu. Jadi, kalau misalnya yang termasuk pada kategori ini, itu berarti gunung-gunung yang api, gunung yang punya apinya. Gunung yang ada, gunung api apa sih? Astagfirullahaladzim. Gunung bukan yang ada apinya, tapi gunung api yang bisa meletus gitu ya. Kalau misalnya gunung mati, itu berarti nggak termasuk pada kategori ini. Makanya kenapa disebut normal, itu jika ada gunung api mengalami kondisi seperti ini. Nggak ada seismik itu berarti nggak ada getaran-getaran, kayak gempa tuh nggak ada, nggak kerasa gitu ya. Berarti itu masih normal. Dan kalian nih, buat yang tinggal di sekitar gunung, kakak juga ada di kaki Gunung Gede Pangrango rumahnya ya. Jadi ini harus diketahui guys. Kemudian yang kedua, ini ada tahap waspada. Jika ada peningkatan aktivitas gunung api mulai dari munculnya aktivitas seismik, kayak ada getaran-getaran gempa kecil gitu ya. Kemudian juga kejadian vulkanik dan kenaikan aktivitas di atas. Kemudian di sini ada perubahan aktivitas karena aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Jadi yang kedua ini udah ada tanda-tanda getaran-getaran gempa bumi kecil gitu. Kakak mau tanya nih, kalau gempa yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanisme disebutnya gempa apa? Ada yang tahu nggak? Halo? Halo guys, pada kemana ini? Kok tumben sepi? Tuh Kak, tadi aku lagi makan. Oke, yang lainnya pada kemana ini? Coba siapa yang tahu gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung api itu disebutnya gempa apa? Itu cat rame, Kak. Gempa vulkanik Kak, di Cetrame. Oh, di Citrame ya? Oh iya, astagfirullah. Oke, makasih. Oke, gempa vulkanik ya, karena gempanya itu disebabkan oleh aktivitas vulkanis. Sip, good job. Nah, kalau misalnya udah ada tanda-tanda gempa vulkanik tuh, tapi dalam kondisi yang enggak dahsyat banget, berarti itu udah tahap pada waspada. Biasanya nih nanti bakal dikasih tahu sama pemerintah setempat atau badan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tapi yang di daerahnya di BPBD. Terus juga misalnya dikasih tahu sama penjaga gunungnya gitu ya. Maksudnya tuh yang lembaga ya, bukan kuncen, bukan. Kalau kuncen tuh biasanya nanti ngasih tahu tanda-tandanya enggak yang ilmiah gitu. Misalnya kayak di sini udah ada ini, ada yang gitu-gitulah ya, yang bukan ilmiah itu biasanya kuncen. Tapi yang kita harus percayai sebenarnya adalah lembaga yang berwenang. Meskipun kuncen kakak nggak bisa menyalahkan sepenuhnya, tapi juga tidak mau membenarkan sepenuhnya. Oke, selanjutnya ada tahap siaga, yaitu ada peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Kalau tadi kayak jarang-jarang, gempa, enggak lagi gitu kan. Kalau ini benar-benar gempa, udah kerasa nih kan. Biasanya orang-orang itu kalau ada gempa tuh pasti panik. Entah itu gempa vulkanik, tektonik, atau apapun. Bahkan kemarin di sini ada yang ngerasain nggak gempa, kakak di kosan tuh ngerasain, karena kakak di kosannya tuh lantai 3 kan. Gempanya tuh kayak gedung tuh kayak digoyang. Ada yang ngerasain nggak? Kemarin ada gempa sore. Iya, Kak. Iya, nah itu kan biasanya Lagi orang makan. iya kemarin lagi makan, Zaki nggak ngerasain nih. Iya di Banten pusatnya ternyata, tapi tidak berpotensi. Nah, biasanya nih kita itu kalau misalnya ada gempa suka panik kan. Nah itulah menjadi pertanda, oh iya ada apa ya? Apakah gempanya tektonik? Kalau tektonik, yang ditakutkan itu terjadi tsunami.
Tapi kalau misalnya kita ngerasain gempa dan kita tahu kita tinggal di dekat gunung, bisa jadi itu adalah gempa vulkanik sebagai pertanda gunung mau meletus gitu loh. Jadi gempa tuh biasanya pertanda sesuatu gitu, atau bahkan jadi bencana tersendiri gitu ya. Itu di siaga. Terakhir ada di tahap awas. Si gunungnya ini udah meletus, bahkan sedang meletus, ya kan? Kemudian menimbulkan bencana dimulai dengan abu dan uap tadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah normal itu nggak ada apa-apa, terus waspada ada gempa tapi kecil dan jarang-jarang. Kalau siaga udah intens gempanya, dan awas itu adalah ketika terjadinya gunung meletus. Biasanya ini suka diinfoin di TV-TV juga ya. Kalau kalian sadar gitu, kalau di TV itu ada infonya Gunung Merapi sedang dalam keadaan waspada. Wah, itu udah gimana tuh? Atau dalam keadaan siaga dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain dulu? Oke, nah nih kalau misalnya gempa tektonik lebih dari 5,6 skala Richter, itu bisa berpotensi tsunami. Hati-hati ya yang kalian rumahnya di dekat pantai, atau apa sih kampungnya di dekat pantai itu, hati-hati banget kalau misalnya ada gempa gitu, langsung lihat di berita itu gempanya berapa skala Richter, ataupun yang ada di sekitar gunung api rumahnya ya, itu juga harus hati-hati. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kak, izin saya screenshot ya. Boleh. Ngeri kalau rumah deket pantai, iya. Ada ngerinya, ada indahnya sih ya. Itulah pokoknya segala sesuatu di muka bumi ini tuh akan disandingkan plus dan minusnya. Waduh, jadi kuat sih. Oke. By the way, di sini ada yang pernah liburan ke Jogja, terus ke Lavatur Merapi nggak? Ada nggak? Pernah, Pernah? pernah, Naik pernah, tapi jeep? enggak ke gunungnya. Enggak ke gunung yang naik jeep itu, yang masuk ke museum itu. Pernah Kak, pernah. Nah, Pernah sampai ke gunungnya saya. nah iya. Buat yang udah pernah, pasti vibes-nya udah kerasa kan. Kakak juga nih, alhamdulillah dan nauzubillah ya, semoga seumur hidup ini nggak ngalamin bencana ya Allah gitu ya. Nah itu tuh kakak kan belum ngerasain kayak gempa bumi yang bencana, terus belum deh, jangan asal kalian juga jangan ya, gunung api gitu meletus dan seterusnya. Jadi kayak kakak belajar, tapi kakak nggak bisa ngerasain secara dapet gitu, nggak dapet feel-nya gitu kan. Ya udah kakak ngerti aja. Nah, tapi setelah kakak ke Gunung Merapi itu tuh ya, ke Lavatur Merapi, itu Masya Allah kerasa banget kayak, oh gini ya, rasanya jadi korban gunung meletus tuh. Karena di sana itu digambarin ya, kayak pertama kita masuk ke pos, ada pos-pos gitu, ada beberapa pos ya, berapa ya, 5 kalau nggak salah, ada pos, kita naik jeep, sebenarnya itu wisata, cuman edukasi. Nah, ada salah satu posnya itu, dia bentuknya rumah yang merupakan bencana korban dari gunung meletusnya Merapi pada tahun itu. Di situ tuh diliatin rumah yang atapnya tuh dijebol gara-gara kepanasan leleh gitu loh, beda ya. Jebol antara kejatuhan benda berat sama jebolnya tuh karena kepanasan meleleh. Itu tuh kayak pas ngeliat, astagfirullahaladzim, oh gini ya. Terus kayak ngelihat rumahnya itu ada debu-debu, terus ada TV, guys, TV, bayangkan. Kakak merinding sih ngejelasinnya. TV-nya itu tuh kayak sebagiannya itu leleh. Gimana ceritanya coba TV bisa leleh gitu kan? Kalau bukan karena gunung meletus. Pokoknya itu kakak serem banget pas ngeliat itu. Terus juga ada foto-foto, ada peralatan rumah tangga yang leleh itu mah, bukan robek, bukan bolong, bukan, tapi leleh itu. Lelehnya itu loh yang bikin ngenes, kayak apalagi kalau bukan gunung api meletus gitu kan, bukan letusan gunung api yang bisa bikin benda-benda itu meleleh gitu. Sedih banget sih, itu ngerasa banget kayak film begini ya. Terus ada gambar-gambar kan, ada foto ya, foto yang pas momen gunung Merapi meletus tuh orang-orang pada berhamburan nggak tahu kemana. Gimana sih rasanya kita kalau misalnya gempa gitu ya, kan pasti panik. Panik. Ditambah kita ngelihat ada bumbungan asap api gitu keluar, paniknya nggak kebayang gitu ya paniknya. Terus di gambarnya itu tuh
ada orang yang berlindung ke bunker. Bunker apa ya itu ya, kayak bunker Belanda gitu. Sampai akhirnya dia ada yang meninggal di situ karena kehabisan oksigen. Jadi kayak mau berlindung biar nggak meninggal, biar nggak jadi korban gara-gara gunung api meletus, tapi malah jadi korban karena kehabisan oksigen, karena berlindung di bunker gitu kan. Terus juga di aliran Merapi itu kan ada sungai besar ya, sungai apa namanya kakak lupa di situ. Nah itu tuh waktu itu ada gambarnya, si sungai itu terisi oleh aliran lahar yang tadi kakak bilang. Lahar panas itu berbahaya karena memang itu panas gitu kan, kemudian juga ada kandungan-kandungan yang nggak baik buat tubuh kita. Nah pada saat itu si sungainya tercemari oleh si aliran lahar. Ada gambarnya kayak ya Allah ternyata pokoknya guys panik banget. Buat kalian yang penasaran nih yang belum pernah kesana, coba deh abis ini tonton videonya biar kalian tuh bisa lebih berempati gitu loh sama sesama. Kalau misalnya di TV-TV ada berita bencana dan seterusnya gitu. Tapi nih ya, terlepas dari rasa kecemasan tadi, dari kita harus berempati, kita juga harus bisa melindungi diri kita ketika ada di posisi atau keadaan yang berbahaya. Di sini kakak udah siapkan slide tentang mitigasi bencana. Ya, meskipun ya kita nggak ada yang tahu gitu ya, siapa di sini yang bakalan mengalami bencana, atau semoga nggak ada, atau pokoknya kakak kalau ngebahas ini suka bingung loh kalau ngebahas bencana tuh. Tapi ya gimana lagi, kalian itu belajar, kalian adalah terpelajar gitu ya. Jadi harus memandang sesuatu, menyikapi sesuatu itu lebih ilmiah, lebih kritis gitu. Nah di sini ada mitigasinya. Karena tadi kakak udah bilang, yang bahaya dari letusan gunung api itu lavanya, terus asapnya tadi, terus juga ada laharnya. Makanya pertama, hindari lokasi yang direkomendasikan sih. Maksudnya kayak kalau misalnya pemerintah setempat itu bilang jangan ke tempat situ, itu jangan ke situ gitu. Ikutin aturan pemerintah. Terus biasanya di wilayah-wilayah yang emang rawan terjadi bencana itu biasanya suka ada papan evakuasi. Nah, ikutin tuh rute evakuasinya sampai kita bisa menemukan tempat yang tepat. Nah, karena si papan evakuasi itu nggak mungkin dibikin sembarangan. Itu udah dihitung, diperhitungkan, diakumulasi, dipertimbangkan segala macam. Makanya kalau ada papan evakuasi itu bukan pajangan, ikutin kalau misalnya lagi dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua, itu tadi ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Terus jangan berada di daerah lembah atau daerah aliran sungai untuk menghindari aliran lahar. Tadi kakak bilang, lahar itu berbahaya, jadi jangan di situ kalau misalnya lagi keadaan genting di posisi gunung meletus. Kemudian lindungi diri dari paparan abu vulkanik, karena paparan abu vulkanik itu bisa menyerang pernafasan kita gitu ya. Ispa nanti takutnya ya. Terus juga yang kelima, gunakan kacamata pelindung. Kacamatanya bebas mau kacamata apa aja. Yang penting kita bisa melindungi mata kita dari abu-abu yang berhamburan ke sana kemari gitu ya. Kemudian juga gunakan masker, atau kalau nggak ada masker kalian bisa pakai kain basah untuk menutupi mulut dan hidung kalian. Karena kan kalau misalnya ditutupin kita nggak bisa nafas. Nah, makanya si kainnya tuh dikasih air supaya ada oksigennya buat kita hirup. Di samping kita menutupi mulut dan hidung kita dari paparan si abu vulkanik tadi. Kemudian yang ketujuh, kenakan pakaian yang tertutup. Oke? Bener-bener kayak jangan ada kulit kita yang terlihat kalau bisa gitu. Karena biar si debu-debu ataupun gasnya atau juga panasnya itu nggak langsung nyampe ke kulit kita. Jadi pakai baju yang melindungi banget badan kita, kulit kita gitu ya. Nah itu setidaknya 7 hal yang bisa kita lakukan atau manusia lakukan, entah manusia yang di mana gitu ya, untuk melindungi diri pada saat terjadinya gunung api meletus atau letusan gunung api. Dan itu kakak ambil dari BNPB tahun 2017. BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Waduh, panjang lebar nih kakak ngebahas hari ini. Sampai sini aja mau ditanyain dulu guys. Boleh, silakan.
Kakak tunggu pertanyaan kalian. Bahkan kakak pengen kalian nanya, harus nanya. Biasanya nih bertanya itu tandanya kalian pengen tahu lebih. Bertanya itu nggak selalu berarti kalian bodoh atau kalian nggak ngerti. Tapi bertanya karena kalian udah ngerti, pengen nanya lagi, pengen tahu lagi, pengen tahu lagi. Makanya kakak pengen kalian nanya nih dari 47 orang, masa nggak ada satu yang nanya? Kak, kalau lahar ketemu air jadi apaan? Ya itu aliran lahar tadi. Makanya jadi laharnya jadi makin meluas. Kalau tadi airnya banyak, jadi banjir lahar. Ada lagi. Tadi siapa yang nanya lagi? Karena kan si lahar dari gunung api itu pasti banyak. Nah, kalau misalnya dicampur air, biasanya airnya lebih sedikit daripada lahar. Makanya si air itu campurannya ya masih mengandung lahar. Gitu. Oke. Halo guys, Kak, ada apa? Boleh, silakan ditanyakan. Nah, kalau infonya gunung meletus gimana, Kak? Nah, itu tadi biasanya kalau yang dapat info tentang gunung mau meletus pertama kali itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar gunung api. Karena mereka lah yang akan paling terdampak. Nah, biasanya itu dikasih tahu tuh kayak dari jauh-jauh hari, terus orang-orang di situ tuh bakalan disuruh pindah rumah dulu sementara ke tempat evakuasi. Dan kakak pernah dengar cerita dari ibu kakak dulu waktu Gunung Gede Pangrango itu meletus ya, waktu kakak belum lahir, Pak. Nah, itu tuh ibu kakak terus juga sama tetangganya zaman dulu itu tuh pernah disuruh pindah dulu ngungsi ke daerah mana gitu, pokoknya bukan di daerah tempat tinggal, beda kabupaten gitu ya, beda kabupaten disuruh pindah. Nah, ketika pindah tapi malah enggak meletus gunungnya gitu. Jadi melepas meletusnya itu disuruh pindah dulu itu. Oke. Kak, untuk gasnya itu nyebar kemana, Kak? Meluap atau gimana, Kak? Gas yang mana tuh? Gas yang wedus gembel tadi bukan? Atau yang mana, Raka? Halo, Raka. Gas yang mana ya? Yang asap, oh iya. Yang asap itu bisa kemana-mana bebas. Gimana angin membawanya. Makanya itu yang jadi hal, apa ya, yang bisa dirasakan oleh orang lain yang enggak tinggal di sekitar titik puncak gunung api. Jadi si asap itu bisa kemana-mana aja. Dulu pas kakak di Bandung, pas kuliah ya, tahun berapa berarti? Tahun baru-baru inilah, kakak kan baru lulus ya. Nah, itu tuh pernah gunung, apa namanya di Bandung, Tangkuban Parahu itu batu. Itu asapnya kelihatan sampai ke jalan raya jauh banget. Jalan rayanya tuh kemana-mana gitu, kayak, itu siang tapi tuh kayak sore gitu, kayak malam. Nah, itu tuh kalau tadi yang nanya asapnya kemana. Semua hal ada manfaatnya. Betul. Nah, iya itu belum kakak bahas, benar-benar. Tadi ya kakak bilang segala sesuatu yang ada di permukaan bumi kita ini pasti ada plus dan minusnya. Tadi minusnya kan menjadikan bencana, tapi plusnya adalah bisa membuat tanah di sekitar sini tuh jadi subur, ya. Kenapa bisa subur? Karena tadi kan material yang ada di dalam tanah tuh, dalam bumi itu yang subur itu kayak ada mineral apa A B C D E, terus juga ada kandungan batu yang A B C D E, semuanya tuh diambil, dikeluarin lah ibaratnya ya, kayak ngeluarin kayak harta karun gitu dari dalam gunung. Tapi caranya itu yang menakutkan dengan cara letusan gunung api. Nah, makanya kenapa di wilayah ini nantinya tuh jadi subur. Dan wilayah yang di sekitar gunung api itu biasanya tanahnya itu adalah tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini dia subur untuk pertanian. Itu makanya nih bener banget waktu itu kan ada Gunung Agung di Bali meletus. Nah, uniknya atau masya Allahnya ya, meskipun di sana kebanyakan bukan Islam sih, mereka tuh kayak nggak ngerasa itu tuh bencana gitu. Ya meskipun mereka tahu sih akan menimbulkan korban jiwa, tapi mereka bilang ini udah kodrat alam.
kita emang tinggal di alam kan, kita numpang katanya. Jadi kalau misalnya si alamnya mau meminta sesuatu ke kita ya gimana lagi? Toh nanti juga akan bisa menyuburkan tempat tinggal kita gitu loh. Kayak wow, geografi sekali itu orang Bali ya. Walau pandemi mempengaruhi ekonomi dunia, lockdown membuat emisi karbon rata-rata lebih rendah. Wih, cakep nih Caska nih. Oke, bagus banget tanggapan sama pertanyaan kalian di kolom chat. Kakak seneng banget. Sekali lagi, di sini berapa menit lagi sih kita, guys? Kakak mau ini dong. 7 Kak. 7 menit lagi masih banyak ya. Bentar, kakak mau main games ya. Kakak siapin dulu. Sebentar. Kan jadi kelihatan kakaknya enggak rapih kalau gini mah. Bentar ya. Silakan kalian kalau mau nanya apapun lagi, kakak seneng banget sih. Karena basically itu kakak dari jurusan geografi. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang bencana, overall kakak bisa menjelaskan lah. Silakan apa aja. Iya ngajar IPS, tapi kakak lulusan kuliahnya itu geografi. Kan IPS ada geografinya. Seperti itu. Iya gitu Reha. Tapi kalau di SMA nih, di SMA sekolah kakak ngajarnya geografi. Wait. Hey. Lama juga buka kuis. Ada waktu 5 menit lagi lumayan. Di sini ada yang rumahnya deket gunung nggak? Atau kalian pernah main ke gunung apa? Naik gunung apa? Pak, Kak, apa yang mempengaruhi terbentuknya sebuah padang pasir? Waduh, bagus sih pertanyaannya bisa kakak jawab juga, tapi nggak apa-apa nih, keluar konteks gunung api. Oh, Zaki pernah ke Gunung Merapi. Yang tadi lava itu ya, tur lava bukan? Guci, apa tuh novel Guci apa? Gunung Guci. Wait. Ke Bromo, siapa tuh? Raihan pernah ke Bromo naik mobil jeep atau jalan mendaki sendiri. Nathan juga pernah ke Bromo ya. Oh, naik jeep. Saya pernah ke gunung tertinggi di Jawa alias Gunung Semeru. Wah, Rifki gila banget sih kalian anak SMP. Tapi udah pernah naik gunung ke Semeru lagi. Jujur kakak, meskipun anak geografi, tapi kakak belum pernah naik gunung yang gede gitu loh guys. Kecuali Gunung Merapi waktu itu karena naik jeep juga itu. Sangat menyiksa kaki ya. Makanya harus latihan sih kata-kata temen kakak kalau mau naik gunung itu. Oh, Gunung Salak ya. Yang di Bogor dong deket. Oke. Paling males naik gunung karena suka pegal-pegal. Bentar. Waduh. Ini soalnya susah-susah. Ini buat anak SMP ya. Kakak nggak akan kasih yang susah-susah. Mana ya? Wadidaw. Tapi waktunya tinggal 4 menit lagi. Gimana dong? Nah, ini apa? Oke. Nah, ini bisa. 3 menit cukup lah. Cukup. Karena ini cepat. Cuma 3 soal aja. Nah, akan kita bahas bersama-sama. Ini yang bisa join ya, tapi kalau misalnya kalian kesulitan atau device-nya cuma satu, nggak apa-apa aja, oke? Nah, udah siap, kakak share ke kolom chat. Nah, itu guys. Boleh. Kok di start sih?
Oke, sip. Kita buka lagi PPT yang tadi. Wait. Nah, ini tadi udah latihan soalnya dan terima kasih Sekolahmate untuk kelas kali ini. Semoga buat kalian yang nanti mau praktikum ini, semoga letusan gunungnya eksplosif ya, enggak efusif. Dan bye-bye semuanya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama.